Katong tur kebun kawan-kawan dong Jadi pertama-tama beta kasih tunjuk beta pun kangkung. Ini sayur paling enak kalau dia pun teman yang ini. Nah itu papaya. Papaya semua tuh di bagian situ tuh ada tanam papaya semua. Nanti kalau dia sebesar semua pasti dia rimbun, dia sejuk, dia hijau. Nah, terus di bagian sini ketong belok sedikit. Nah, ini kan dong bisa lihat. Di situ ada terong. Itu semua kumpulan terong. Nah, ini terong. Terong sudah habis dipangkas karena itu hari kena penyakit. Dia punya daun dong semua kena kutu loncat, kena penyakit, jadi beta pangkas. Makanya sekarang dia surimbun kembali. Ini semua deretan terong. Nah, mari kita geser lagi ke sana. Setelah deretan terong, ini di sini pagar, tapi beta pagar pakai tanaman yang bisa dimakan, yaitu ini pepaya Jepang. Lalu sini ada pepaya lagi, terus di sini deretan pepaya. Ini untuk sebagai kangkung pun teman, kalau dong semua su besar, su bisa panen sampai puas. Nah, ini dia mulai berbunga. Lalu ketong geser lah sedikit. Nah, kalau di sini kawan-kawan dong bisa lihat, ini deretan, ini hampir semua ini beden. Ini deretan daun bawang. Ini daun prei. Daun prei yang potong biasa pakai di sup. Jadi biar dia kelihatan kecil begini, tapi kalau seandainya potong cabut, dia ukuran panjang sekali. Dan ini karena musim hujan, daun prei ini harus digembur dia pun tanah dan dikasih tinggi dia punya beden supaya air hujan jangan rendam, karena kalau dia terendam air hujan dia pun tanaman bisa mati. Dia punya umbi di bawah tuh bisa membusuk. Jadi ini semua deretan daun bawang semua. Terus mari ketong pindah lagi ke sana ya. Ke sana. Nah, ini dia punya nama patola. Ini pohon beta hanya tanam beberapa hanya untuk pakai makan, tapi dia punya buah soalnya pernah berhenti berbuah. Dia berbuah terus sampai orang bosan makan ini barang. Itu ada satu di sana. Dia pembuah nih selalu tersembunyi. Kadang-kadang tersembunyi di celah-celah daun. Jadi ini kalau bahasa Jawa bilang oyong. Entah bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya, tapi ini oyong atau gambas. Bahasa Kupang bilang patola. Ya, mari kita geser lagi. Di sini ada paria. Nah, ini paria nih beta cuma tanam beberapa juga, hanya untuk makan. Ya, karena
dia kalau berbuah selalu rusak. Jadi beta akal-akal harus bungkus dia punya buah pakai ini kantong plastik, tapi alas pakai kertas. Supaya apa? Supaya dia jangan mengembun nanti di dalam plastik, nanti dia buah rusak sendiri. Jadi dia ukuran buah sebesar, hanya karena beta belum mau makan, jadi beta tinggal tahan, tinggal sah sampai kapan beta mau makan ini buah baru beta ambil. Lalu potong, geser lagi sedikit pisan. Nah, ini semua deretan buncis. Ini buncis dia baru mulai menjalar. Kan nom bisa lihat beta malas pakai kayu karena cari bambu susah setengah mati, jadi beta hanya pakai tali. Tapi ini sejenis tali rafia. Hanya ini tali ini kuat. Dia tali pertanian yang khusus untuk tanaman menjalar. Talinya seperti tali rafia, tapi dia sone cepat putus kena matahari, kena air, sone cepat garing. Jadi kalau kawan-kawan mau tanam tanaman menjalar, malas cari kayu untuk dia punya tempat untuk menjalar, teman-teman dong bisa pakai ini tali. Ini tali satu roll ya mendekati 50.000. Jadi di sini juga buncis. Nah, di sana beta ada karena dia lahan kosong, jadi beta bingung mau tanam apa, jadi beta tanam pakai kangkung, tapi beta baru tanam kemarin. Ini buncis. Lalu potong geser sedikit. Ini kumpulan lombok. Tapi ini lombok nih sebenarnya semua mati. Itu hari semua dekat teklas dia. Hanya karena beta berusaha untuk siram dia terus, beta pangkas dia supaya dia tumbuh daun baru, karena dia ini lombok dia cepat kena virus. Kalau dia kena penyakit, dia pun daun semua berguguran. Tapi kawan-kawan jangan khawatir. Intinya kalau dia punya batang masih tetap hijau, masih tetap batang air, kawan-kawan cukup pangkas di daun, siram, kasih pupuk, kasih tinggi tanah supaya dia jangan terendam air, dan nanti dia akan tumbuh tunas baru, daun baru, dan dia akan berbuah lebat. Nah, ini lombok semua. Ini sudah dari tahun lalu. Dia lama baru dia besar. Lalu ketemu tindak sedikit di sini deretan kacang panjang. Nah, ini kacang panjang juga beta pemalas pakai kayu karena cari kayu susah, jadi beta kasih menjalar dia nih pakai kan bisa lihat dia pembatang sudah mulai menjalar naik di atas. Ini dia beta pakai tali juga, hanya mau kasih naik dia punya batang yang menjalar di arah atas, dan di atas beta susiap pagar untuk dia menjalar. Jadi ini kan kandung lihat rumput banyak belum dibersihkan karena pekerjaan terlalu banyak. Jadi ini rumput beta belum bersihkan, belum gembur. Karena pokoknya ini semua kacang panjang. Di sini juga kacang panjang, semua kacang panjang. Ini tanam dekat-dekat, jadi sebenarnya dia pun jarak tanam tuh ukuran 20 kali 60, tapi karena beta mau supaya dia jangan terlalu kosong, beta tanam kasih dekat-dekat. Intinya nanti beta taruh pupuk kandang banyak-banyak supaya dia subur. Nah, ini kacang panjang. Ini deretan kacang panjang semua, mereka geser lebih sana. Nah, di sana ada
labu. Nah, ini labu. Dia umur nih mungkin hampir mendekati sebulan. Tapi dia punya pohon, dia punya daun nih lebih lebar dari ketumpung telapak tangan. Nah, beta siapkan ini beda nih khusus untuk ini labu. Beta bikin supaya dia jangan tumbuh sembarang. Beta bikin jalan tengah untuk kotong jalan supaya kotong jangan injak ini batang labu dong semua. Nah, kawan-kawan bisa lihat dia punya lebar. Ini telapak tangan saya kurang besar. Dia lebar sekali dan dia mulai menjalar di sana, di sini, semua pokoknya. Kalau dia menjalar sembarang, nanti ketong harus kasih rapi di pembatang supaya dia jangan menjalar sembarang-sembarang. Jadi ini labu betanam agak jarak-jarak juga, karena kalau dia menjalar dia makan tempat dan bisa menutupi tanaman yang lain. Jadi kebat dia punya batang begini yang mulai menjalar, kita kasih pindah, potong timbun dan tanah supaya dia jangan bandel menjalar sembarang tempat. Cukup dia menjalar dalam ini petak sampai penuh, lalu potong nanti pangkas-pangkas dia pun ujung supaya dia bercabang-cabang dan menghasilkan buah yang banyak. Ini jujur beta baru pertama tanam labu, jadi ini masih proses pembelajaran nih kawan-kawan. Lihat saja ini daun ini terlalu lebar dan bisa nang lihat karena hijau-hijau. Dia kena pupuk sasu langsung tinggi, langsung menjalar maksudnya. Nah, di sini ketong pindah. Di sini masih labu juga, tapi ini labu beta tanam terlambat jadi dia ukuran masih kecil. Ya, terus ketong pindah di sini beta ada semaikan anakan cabe. Terus ini yang di tengah nih anakan terong bulat, terong lalapan, terong yang bulat-bulat warna hijau untuk lalapan. Beta ini jujur baru pertama beta tanam, jadi sone tahu dia tanaman ini nanti bagaimana. Ini masih proses pembelajaran juga. Kalau sana juga cabe, di sini cabe. Ini beta juga baru tes, jadi nanti baru potong lihat di hasil. Ini bayam-bayam yang tumbuh di musim hujan. Dia tumbuh di celah-celah beden, jadi karena beta senang makan dia punya sayur, jadi beta kasih tinggal sone cabut. Nah, ini labu. Mari kita geser sedikit pergi di arah sana. Ya, di sini beta tanam pakai pagar. Untuk pagar beta pakai singkong, tanaman singkong, supaya dia pagar sekalian dia ketong bisa makan di daun. Kalau musim panas daun ubi susah, ini ketong bisa ambil kok pakai makan. Lalu ketong geser lagi sedikit. Ini pokoknya sampai ke sana tuh singkong semua. Beta tanam pakai singkong. Di sini ada timun. Ini buat timun nih sebesar. Beta ada bungkus dengan plastik supaya jangan cepat rusak. Hanya ini dia pohon nih karena hujan terlalu banyak, jadi dia pohon mulai rusak, mulai kena penyakit kalau dia terendam hujan. Nah, kalau ini masih batas, ini masih normal, masih aman. Dia pembuah satu nih, tapi beta pemalas bungkus karena kalau babungkus nih capek juga. Babungkus satu-satu buah lumayan capek. Ini
timun. Terus kotong ini juga masih timun, ini hanya untuk pakai makan, jadi tanam hanya berapa pohon. Ini dia buah juga ada dalam ini kantong plastik, jadi tapi dia pemalas ambil. Ini dia punya buah. Sebenarnya kalau mau bungkus begini kan kandung pakai plastik pertanian, hanya karena beta belum punya itu plastik pertanian, plastik untuk bungkus-bungkus ini tanaman dong pembuah. Jadi beta bungkus tahan pakai kertas dengan kantong plastik. Ini paria juga, ini ada di pembuah juga bungkus supaya jangan kena ulat, jangan cepat busuk. Mari kita geser lah sedikit pisana ya kawan kandong. Pokoknya di deretan ini nih paria ketimun ya, yang tanaman yang pakai makan sedikit lah. Di sini karena ada free dari daun bawang, jadi beta daripada kastingnya kosong, beta tanam pakai kangkung, supaya ini lahan jangan rumput yang tumbuh, tapi ketong bisa dia tetap bersih dan ketong bisa pakai tanam sayur. Terus ketong geser lagi sana kawan-kawan dong. Ya di sini di bagian pinggiran sini semua beta tanam pakai pepaya juga. Ini pepaya semua, pepaya pokoknya, supaya kalau kangkung naik, pepaya naik, dia bisa berteman, jadi teman makan. Ini anakan pepaya semua beta tanam di bagian pinggir dengan pepaya. Ini dia mulai subur-subur, mulai hijau-hijau karena kena hujan. Terus di sini ada deretan terong lagi. Pokoknya di mana yang free ketong tanam, apa yang ketong dapat untuk ketong bisa tanam ya ketong tanam. Terus di sana tuh ada bayam yang tumbuh sembarangan, yang kalau musim hujan dia subur-subur, tapi beta senang makan jadi beta kasih tinggal dia tumbuh bersama itu daun-daun prei dong. Jadi begini subeng kebun kawan-kawan dong ya. Soalnya terlalu subur juga sih, soalnya terlalu hijau